Selamat datang saudaraku yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Eko Heru Nugroho. Saya adalah seorang praktisi dan master di Reiki, yaitu lembaga pengobatan dan pelatihan Reiki Kundalini Cakra Ilahi, ilmu batin, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, perkenalkan, saya akan men-sharingkan pengalaman saya dalam mengobati orang lain. Pada tahun 2014, saya diminta oleh suatu keluarga untuk mengobati seorang nenek. Nenek ini umurnya 86 tahun. Dia sakit lumpuh, tidak bisa berjalan sudah lama sekali. Menurut informasi dari keluarga, nenek ini sakit karena cairan di tulang punggungnya sudah habis. Itu dikatakan secara medis. Maka saya pada waktu itu diminta untuk mengobati beliau, barangkali bisa. Lalu saya datang ke rumah beliau, ke rumah nenek tersebut. Saya tidak menyebutkan namanya ya, karena ini adalah sangat rahasia. Saya tetap menjaga identitas yang orang saya terapi dengan sangat aman dan sangat rahasia. Maka saya tidak akan membagikan nama tersebut kepada orang lain. Pada waktu saya datang ke rumah beliau, saya melihat memang nenek ini lumpuh, tidak bisa berjalan, hanya bisa berbaring saja, duduk juga tidak bisa. Lalu saya agak ragu-ragu waktu itu karena secara medis saja sudah dikatakan tidak bisa sembuh. Lalu saya mencoba, dalam keraguan saya serahkan niat saya, usaha saya dalam terapi itu kepada Tuhan. Lalu saya diam dan saya menyalurkan energi ke tubuh nenek tersebut. Nanti afirmasinya akan saya share di dalam video ini. Lalu saya menyalurkan energi kepada nenek tersebut. Nenek tersebut saya minta untuk berdoa, pasrah, rileks, dan santai. Lalu tangan saya dengan posisi begini, saya berdoa, lalu saya mengucapkan afirmasi. Saya niat menyalurkan cahaya warna merah terang benderang ke cakra dasar nenek ini secara terus-menerus agar sembuh dari lumpuhnya. Saya niat menyalurkan cahaya warna merah terang benderang ke cakra dasar dari nenek ini agar sembuh dari lumpuhnya. Saya niat menyalurkan cahaya warna merah terang benderang ke cakra dasar dari nenek ini secara terus-menerus agar sembuh dari lumpuhnya. Lalu saya diam selama kurang lebih 10 menit. Saya pasrahkan semua penyakit yang ada di tubuh pasien tersebut. Kita tahu bahwa cakra dasar adalah pusat vitalitas, pusat fisik yang ada di dalam tubuh. Dan cakra dasar ini cocok atau banyak berpengaruh dengan warna merah. Maka saya salurkan ke tubuh pasien tersebut dengan warna merah. Lalu saya memberikan semangat pada nenek tersebut untuk berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Lalu saya pulang. Dan kondisi pasien pada waktu itu biasa saja. Lalu saya dapat kabar dari keluarga bahwa nenek sudah bisa duduk. Ini luar biasa karena sebelumnya sudah lama sekali tidak bisa duduk. Lalu saya diminta untuk menterapi lagi. Saya datang lagi ke rumah beliau. Dan saya terapi dengan cara yang sama seperti tadi. Saya terapi sambil berbaring, energi cahaya warna merah ke cakra dasar. Dan memang ajaib. Pada waktu itu juga, nenek ini bisa berjalan. Saya kaget luar biasa. Ini mujizat Tuhan, bukan saya yang bukan, tetapi Tuhan menyembuhkan nenek ini melalui perantaraan saya. Lalu saya pulang dan dikabari bahwa nenek ini senang. Sekarang jalannya makin baik. Lalu saya terapi lagi ketiga kalinya ke rumah tersebut. Dan saya terapi pada esokan harinya nenek ini bisa berjalan dengan sempurna. Ini luar biasa. Pengalaman yang luar biasa yang saya alami. Seorang nenek yang secara medis tidak bisa sembuh. Ya umurnya sudah lanjut 86 tahun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ini suatu anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan menyembuhkan nenek ini melalui perantaraan saya. Kalau saudara sudah sakit dan berobat ke dokter dan minum obat, Tuhan juga bekerja melalui perantaraan dokter
melalui perantaraan obat. Inilah mujizat Tuhan. Jadi dalam belajar apapun, terutama belajar Reiki, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan disclaimer juga bahwa seorang praktisi Reiki itu bukan seorang penyembuh, tetapi sebagai sarana untuk mengobati orang lain melalui dirinya sendiri. Dan perlu latihan. Kalau kita hanya berlatih sekali dua kali, maka energi kita tidak akan maksimal. Kualitas dan kuantitas energi kita yang kita salurkan pada orang lain tidak akan berguna lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita setiap hari berlatih Reiki, melakukan self healing, melakukan healing pada orang lain, jadi latihan rutin adalah melakukan healing pada orang lain dan diri sendiri, maka kualitas energi kita makin baik, kualitas dan kuantitas kita makin besar energi, karena getaran energi makin kuat, vibrasi energi yang kita salurkan pada orang lain akan berdaya guna, dan penyembuhan tentu saja akan lebih maksimal karena energi yang kita salurkan makin banyak. Dan satu lagi, kalau kita mengobati orang lain justru kita makin sehat, tidak makin sakit sebaliknya. Tetapi karena energi ini disalurkan dari alam semesta oleh Tuhan melalui diri kita dan disalurkan pada orang lain, maka energi itu tidak semuanya 100% untuk pasien, tapi juga untuk diri kita. Dan tentu saja kita makin sehat. Tetap semangat untuk belajar Reiki, tetap semangat melayani orang lain. Semoga ilmu Reiki yang saya salurkan, yang saya ajarkan pada saudara-saudara sekalian makin bermanfaat bagi saudara dan orang lain di sekitar Anda. Stay healthy. Terima kasih.